Ada dua lagi, jadi ceritanya biar banyak. Mas Junino Yahya dan Mas Tede. Mas Junino Yahya, monggo. Masih, nggak apa-apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak senior TNI yang saya hormati. Saya sebenarnya datang ke sini untuk bertemu, berkumpul, bukan untuk bicara di sini, Mbak Maria. Tapi saya diberi kesempatan. Saya punya cerita sedikit sebenarnya dengan Pak Nas. Setiap kali saya lewat sini, saya pasti nengok dan terharu. Karena apa? Malam 30 September, hari 30 September, adik Irma Suryani Nasution almarhumah itu ada di rumah saya. Dan beliau minta menginap malam itu. Terus Ibu Nas tidak memberi izin karena situasi lagi tidak enak waktu itu. Lalu Pak pulang, paginya Bu Nas telepon ibu saya. Adik kena tembak katanya. 8 peluru bilangnya waktu itu. Mohon doa. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan karena kita juga nggak tahu mau kemana. Waktu itu tidak tahu siapa teman, siapa musuh waktu itu ya. Jadi ya kita di rumah. Akhirnya beberapa hari kemudian dapat berita itu. Nah, adik sempat memberi souvenir. Kebetulan adik itu sahabat dari adik saya. Nah, sahabat dan kami nenek saya juga Boru Nasution. Itu jadi begitulah hubungannya. Nah, masih ngasih adik ngasih uang 25 sen ke adik saya. 25 sen. 25 sen. Masih disimpan sampai hari ini. Nah, habis itu Bu Nas minta adik mau adopsi adik saya. Tapi ibu saya nggak orang tua saya nggak ngasih karena setiap kali Ibu Nas lihat adik saya nangis beliau. Sampai adik saya dikirim ke Jerman sama orang tua saya. Dikirim ke Jerman sampai berapa tahun kemudian itu. Jadi itu cerita sekelumit tentang hubungan kami dengan almarhum dan almarhumah. Lalu saya ketika bersama Pito dan teman-teman ketika dikejar-kejar oleh aparat, kami waktu itu aktivis. Salah satu tempat pelindungnya di sini. Awal tahun 80-an itu ada Pito di situ saksinya. Lalu nah, saat terakhir interaksi saya sama Pak Nasution itu tahun 80 ketika saya menjemput beliau untuk acara latihan kepemimpinan mahasiswa FEUI di Cibogo. Saya menjemput beliau. Lalu tahun 80 juga 25 Oktober kampus UI diserbu oleh aparat atau mungkin bapak-bapak ada di situ. Yang waktu itu asintelnya Pak yang kebetulan jadi komisaris utamanya Peruri, Pak Ahdari Maijen. Pak Ahdari. Kalau Pak Ari Sudewo komisaris utama juga sebelum Pak Ahdari. Jadi kampus UI diserbu, mungkin Pak Andi ada di situ, Mas Andi di situ. Mahasiswa UI digebukin, diinjek-injek pakai popor, dihajar. Di student center. Dan salah satu yang geger otak dioperasi langsung oleh rektor, Pak Prof Mahar Marjono. Saya lupa namanya, anak FTUI itu. Pak Mahar yang operasi waktu itu langsung. Dan yang lebih hebat lagi, Pak Mahar datang dari depan rektorat mencari komandan yang memimpin tentara yang yang masuk ke situ. Siapa pemimpin Anda? Komandan Anda? Datang kapten pangkatnya, Anda keluar sekarang dari sini. Saya yang bertanggung jawab di sini. Itu rektor kita tuh. Wah, Pak Mahar Marjono. Jadi ya mungkin Pak Kiflan juga tahu lah ya gimana tembok UI itu rata dengan bekas peluru. Pak Mahar Marjono meninggal 12 April tahun 97. Ya. Itu. Iya. Mungkin itu sekilas cerita. Ibu saya pernah ikut dulu di Yayasan PKKS namanya. Ya, belum dinas waktu itu. Apa? Heidi namanya, Heidi Yahya. Ya, jadi pernah ikut. Tapi kalau Bu Nas ngelihat ibu saya nangis, jadi ibu saya nggak pernah datang lagi gitu. Iya. Nah mungkin sekarang adik saya jadi dokter. Ya mungkin nanti kalau mau berobat ke dia, namanya Carmen Yahya, Dokter Carmen Yahya, spesialis olahraga, sport medicine. Belakangan dia jadi atlet nasional, atletik di Rumah Sakit Pondok Indah.
Iya, pasti bilang aja. Ponakannya adek gitu, pasti nangis dia. Itu malam itu betul-betul. Ya udah ya itu takdir ya. Itu takdir namanya. Jadi apanya? Iya, sama kan, mirip-mirip sama Oma kan. Saya juga sering ke rumah. Oma dulu sering kalau mau antar makanan apa kan kita sering antar ke rumah Oma. Iya. Ya itu. Jadi setiap ketemu nangis, setiap ketemu. Ini juga modelnya model ada bulenya juga. Jadi saya sebenarnya bukan bule, tapi moyang saya orang Iran, orang Parsi. Orang Parsi yang imigran ke sini. Jadilah saya. Tapi dari ibu. Kalau dari bapak kakek saya Blitar, nenek saya Nasution. Dan uak-uak saya itu pernah dipenjara oleh Bung Karno. Tadi saya kasih lihat fotonya. Foto sama Bung Tomo di penjara, di tahanan militer di Brawijaya dulu. Karena menegur Bung Karno soal PKI ini, Pak. Jadi mereka menegur Bung Karno soal PKI, langsung di penjara. Kebetulan kami juga ada hubungan keluarga dengan Bung Karno. Dan Bung Karno itu waktu uak-uak saya di penjara, ditengok sebagai saudara. Dibesuk sebagai saudara. Gitu ya, Pak, itu wisdom politisi zaman dulu ya. Ya, lihat ada Bung Tomo di situ. Ada fotonya di biografi Bung Tomo, ada fotonya. Bung Tomo diapit oleh uak-uak saya itu. Gitu. Jadi ya kalau yang lain sih teman-temannya Pak Nas zaman perjuangan. Uak saya gugur 2, satu di Magelang yang peristiwa di Magelang itu, dieksekusi Belanda. Satu lagi di Belawan, kapal angkatan laut di torpedo sama Jepang sebenarnya waktu itu. Iya. Itu mungkin cerita sedikit, mudah-mudahan membawa manfaat atau karena saya tadi sebenarnya mau jalan karena ada acara. Terima kasih banyak sudah mau mendengar. Alhamdulillah saya cerita ini nggak banyak yang tahu. Mungkin keluarga sih tahu ya, keluarga Lubis, keluarga Nasution sebagian tahu. Sekarang kita jadi tahu. Karena nggak enak juga karena ya mungkin akan berkesan nanti takut mencari-cari cerita gitu, mau coba mendekat-dekat tapi ya, yes, itu cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan sekali lagi untuk maaf sebenarnya tadi ada Mas Bambang Suistomo tapi cuma sebentar. Nah tadi sebenarnya saya mau menghadirkan Ibu Mardiah waktu yang gendong adik Irma Suryani, tapi beliau itu sudah sepuh. Nggak enak mau saya antar saya ajak ke sini, gitu loh. Ibu Mardiah, aduh padahal beliau tuh kalau bercerita tuh runtut sekali.